Kita masuk ke dalam lingkungan manajemen dan organisasi. Pengertian lingkungan, kata lingkungan mengandung konotasi environment yang berasal dari kata environs, yakni daerah sekeliling atau sekitar. Lingkungan organisasi adalah elemen di dalam dan di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Dikutip dari buku Kusdi tahun 2011 halaman 2. Adapun dimensi lingkungan organisasi dibagi menjadi 3 macam, yakni lingkungan luar menurut Duncan 1972 dalam Solihin 2012 yang dimaksud dengan lingkungan eksternal perusahaan atau external business environment, berbagai faktor yang memiliki kekuatan force dan dapat mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal perusahaan dapat dibagi dalam 2 kategori, yakni lingkungan umum, general environment, dan lingkungan tugas, task environment. Lingkungan tugas terdiri atas sektor-sektor tersebut yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Lingkungan dalam internal, selain dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan internalnya. Salah satu cara untuk menganalisis lingkungan organisasi, salah satunya adalah dengan menelaah kemampuan dan kompetensi inti, yakni core competence and capability, distinctive capabilities which yield a competitive advantage that cannot readily reproduced by competitor, a unique resource plus support necessary resource plus capabilities for supply the product or service. Segmen lingkungan organisasi menurut Lubis dan Husaini dalam bukunya di halaman 38 dan 40, lingkungan sebuah organisasi perusahaan industri terdiri dari bermacam-macam segmen seperti industri, bahan baku, tenaga kerja, keuangan, pasar, teknologi, kondisi ekonomi pemerintah, dan kebudayaan. Penjelasan mengenai setiap segmen lingkungan tersebut adalah sebagai berikut. Industri mencakup seluruh organisasi yang bergerak di sektor kegiatan yang sama dan merupakan saingan bagi organisasi. Corak segmen ini berpengaruh terhadap ukuran organisasi, intensitas promosi yang perlu dilakukan, jenis konsumen, serta tingkat keuntungan rata-rata dari seluruh organisasi yang bergerak di sektor kegiatan tersebut. Adapun segmen lingkungan yang kedua, yakni bahan baku. Organisasi mendapatkan bahan baku dari lingkungannya. Seringkali lingkungan tidak menyediakan bahan baku dalam jumlah yang cukup, ataupun bahan baku tersedia dengan harga yang tinggi, sehingga membahayakan bagi organisasi. Lingkungan yang ketiga, yakni tenaga kerja. Organisasi perlu mendapatkan tenaga kerja dengan tingkat keahlian, kualifikasi, dan jumlah yang cukup. Jika kebutuhan tenaga kerja ini tidak dapat dipenuhi oleh lingkungan, organisasi akan mendapatkan kesulitan dalam menghasilkan output. Lingkungan yang keempat, yakni keuangan. Segmen ini menggambarkan tingkat kemudahan untuk memperoleh sumber keuangan bagi organisasi. Bursa saham, pasar modal, bank, dan perusahaan asuransi merupakan bagian dari segmen keuangan ini. Lingkungan yang kelima, lingkungan pasar, didefinisikan dengan orang yang mempunyai kebutuhan, keinginan,
dan daya beli terhadap suatu produk, baik barang atau jasa, atau dapat juga diartikan sebagai sekumpulan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli pada suatu waktu tertentu. Lingkungan yang kelima, teknologi. Teknologi yang merupakan pengetahuan serta teknik yang digunakan untuk membuat produk ataupun jasa berpengaruh terhadap cara pengelolaan organisasi. Lingkungan yang keenam, kondisi ekonomi. Segmen ini menggambarkan keadaan umum dari perekonomian daerah ataupun negara di mana suatu organisasi berada. Lingkungan yang ketujuh, pemerintah. Segmen ini mencakup peraturan dan sistem pemerintahan serta sistem politik yang melingkupi organisasi. Lingkungan yang kedelapan, kebudayaan. Segmen ini mencakup karakteristik demografis dan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat di mana organisasi berada. Karakteristik demografis mencakup pengelompokan masyarakat menurut umur, distribusi, pendapatan, tingkat pendidikan, penyebaran penduduk, dan sebagainya. Adapun ketidakpastian lingkungan dalam organisasi, di mana organisasi harus berusaha membuat ketidakpastian lingkungan menjadi efektif. Ketidakpastian berarti bahwa manajer tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai faktor lingkungan untuk dapat memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat, di mana berhubungan dengan persaingan, pelanggan, pemasok, atau peraturan pemerintah, manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Di antara peran-peran perluasan batas, rekanan antar organisasi, dan merger atau usaha gabungan. Adaptasi dan penyesuaian dengan lingkungan dibutuhkan oleh lingkungan organisasi. Strategi untuk mengelola ketidakpastian lingkungan tersebut. Seorang manajer dalam mengelola ketidakpastian lingkungan dapat dengan cara menerima dan mengubah tindakan mereka agar cocok dengan lingkungan atau strategi internal, atau mencoba mengubah lingkungan tersebut agar lebih cocok dengan kemampuan organisasi atau strategi eksternal. Berikut strategi internal dan eksternal untuk mengelola ketidakpastian lingkungan tersebut menurut Robbins tahun 1994 halaman 395. Strategi untuk mengelola ketidakpastian lingkungan yang pertama yakni pilihan domain. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, pengamatan lingkungan. Yang keempat, penyangga atau buffering. Yang kelima, smoothing, mendatarkan atau meratakan. Yang keenam, rationing. Yang ketujuh, geographic dispersion. Yang kedelapan, periklanan atau promosi. Yang ke-9, contracting. Yang ke-10, co-opting. Yang ke-11, coalisting atau penggabungan. Yang ke-12 adalah dengan melakukan lobbying. Strategi-strategi tersebut dapat dilakukan untuk mengelola ketidakpastian lingkungan. Masuk ke materi selanjutnya, yakni fungsi manajemen. Fungsi manajemen, pemikiran manajemen menurut George Robert Terry mengelompokkan dan membedakan fungsi manajemen dalam 4 fungsi pokok, yakni planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan, dan controlling, pengawasan, yang lazim disingkat dengan POA. Fungsi manajemen perencanaan, yakni fungsi manajemen yang pertama. Fungsi manajemen yang di dalamnya meliputi kegiatan
atau terkandung penetapan sasaran dan penentuan tindakan untuk mencapai sasaran tersebut. Fungsi yang kedua yakni pengorganisasian. Fungsi manajemen yang di dalamnya meliputi kegiatan, melibatkan kegiatan atau terkandung pembuatan, pengembangan struktur organisasi, dan alokasi pembagian. Sumber daya manusia untuk menjamin tercapainya sasaran organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka hubungan kerja yang di dalamnya membutuhkan upaya koordinasi. Sedangkan fungsi pokok manajemen yang ketiga yakni kepemimpinan dan penggerakan. Kegiatan mempengaruhi orang lain untuk merealisasikan pencapaian sasaran organisasi. Kepemimpinan efektif mensyaratkan seorang pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya, berkomunikasi secara efektif, dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara efektif. Fungsi pokok manajemen yang keempat yakni pengawasan atau pengendalian, berkaitan dengan jaminan bahwa kinerja yang dihasilkan tidak menyimpang dari standar yang ditetapkan. Dalam pengawasan terdapat 3 tahap, termasuk di dalamnya penetapan standar kinerja, membandingkan kinerja saat ini dengan standar yang ditetapkan, dan pengambilan tindakan koreksi manakala. Prinsip-prinsip fungsi manajemen. Prinsip perencanaan merupakan proses dinamis yang sangat esensial bagi organisasi. Untuk mencapai tujuan masing-masing, terdapat sejumlah prinsip penting untuk diikuti agar perencanaan yang disusun dapat diimplementasikan. Prinsip-prinsip fungsi manajemen, prinsip perencanaan merupakan proses dinamis yang sangat esensial bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuan masing-masing. Terdapat sejumlah prinsip penting untuk diikuti agar perencanaan yang disusun dapat diimplementasikan. Prinsip yang kedua yakni prinsip pengorganisasian. Pengorganisasian akan menjadi efektif jika pimpinan mengikuti beberapa prinsip panduan dalam menetapkan suatu keputusan tentang pilihan model penyusunan dan penataan organisasi. Prinsip yang ketiga, prinsip penggerakan atau pengarahan. Penggerakan atau pengarahan merupakan suatu tugas yang kompleks, di mana di dalamnya terlibat pegawai atau anggota organisasi dari berbagai bagian atau unit yang berbeda. Prinsip yang keempat, prinsip pengawasan dan pengendalian. Pengawasan merupakan suatu prosedur untuk menjamin bahwa capaian tujuan organisasi telah dilalui dengan memuaskan dan sesuai dengan rencana. Perdebatan fungsi manajemen pada awal tahun 1970-an, beberapa ahli menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diuraikan oleh Henry Fayol dan yang lainnya dari aliran proses tidak menguraikan secara akurat atas realitas pekerjaan manajer atau pimpinan. Salah satu kritikus terkemuka terhadap pendekatan fungsi ini adalah Henry Mintzberg. Mintzberg beralasan bahwa fungsi atau proses manajemen adalah folklore, dan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan atau pengendalian tidak secara akurat menggambarkan kompleksitas atau kesemberautan tugas-tugas manajerial. Mintzberg merasa bahwa pendekatan fungsional atas pekerjaan manajerial adalah kebohongan secara sadar, bahwa manajer secara hati-hati dan sengaja mengevaluasi informasi sebelum membuat keputusan. Selanjutnya, Mintzberg menyatakan bahwa berdasarkan penelitian dengan metode observasi atas 5 orang eksekutif, menyimpulkan bahwa pekerjaan manajer yang mengemuka secara aktual dicerminkan dalam 3 peran utama atau aktivitas, yaitu interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Peran interpersonal
terdiri atas peran figurehead, leader, and liaison. Peran informasional terdiri dari monitor, disseminator, dan spokesperson. Terakhir, 4 peran pengambilan keputusan meliputi entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negosiator. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol, secara khusus Henry Fayol menyebut fungsi manajemen sebagai elemen manajemen. Ada elemen atau fungsi manajemen menurutnya. Ada 5 yang disingkat dalam akronim POCCC. Planning, perencanaan, berupa penentuan langkah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Merupakan pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Fungsi yang kedua yakni organizing atau pengorganisasian. Dalam arti mobilisasi bahan material dan sumber daya manusia guna melaksanakan rencana. Penentu sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Commanding atau komando, dengan memberi arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas pekerjaan mereka. Menurut Henry Fayol, seorang pimpinan yang memiliki kewenangan memerintah harus 1. Memiliki pengetahuan yang lengkap pada dirinya. 2. Mengeliminasi ketidakmampuan. 3. Harus berpengalaman dalam mengikat kesepakatan-kesepakatan bisnis dan dengan pekerjaannya. 4. Menjadi contoh yang baik, melaksanakan audit secara berkala terhadap organisasi dan menggunakan rumusan atau peta-peta kesimpulan untuk tindak lanjut audit tersebut. Fungsi komando yang keenam, ajak bersama para asisten dengan melalui media atau sarana konferensi di mana kesatuan arah dan upaya terfokus disiapkan. Fungsi komando yang ketujuh, tidak menjadi terpaku dengan hal-hal yang bersifat detail, hal-hal kecil yang bersifat teknis. Fungsi yang ke-8, ciptakan kesatuan, energi, inisiatif, dan loyalitas tersebar luas di antara para pegawai. Fungsi coordinating atau fungsi yang keempat, menurut Henry Fayol, pengkoordinasian atau coordinating dengan memastikan sumber-sumber daya dan kegiatan organisasi berlangsung secara harmonis dalam mencapai tujuannya. Fungsi yang kelima, pengendalian atau controlling, dengan memantau rencana untuk membuktikan apakah rencana itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen menurut Harold Kuntz. Fungsi manajemen menurut Harold Kuntz yang disingkat dengan POSDC terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Kita bahas mulai dari planning. Planning, penetapan sejumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan kemudian. Sedangkan organizing, pengorganisasian, adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan hubungan kerja antar personal dalam organisasi dengan cara mengelompokkan orang-orang beserta penetapan tugas-tugas, fungsi-fungsi wewenang, dan tanggung jawab masing-masing agar tercapai tujuan bersama melalui aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien. Fungsi staffing, penyusunan kepegawaian pada suatu organisasi dari awal masa penerimaan, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan karir, hingga menggerakkan pegawai agar setiap tenaga kerja yang ada memberikan dan melaksanakan kegiatan yang menguntungkan organisasi. Fungsi directing. Fungsi directing yang disampaikan oleh Harold Kuntz sering dikenal dengan leading
adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran agar para bawahan dapat mengerjakan tugas yang dikehendaki manajer. Fungsi yang terakhir yakni fungsi controlling. Harold Kuhn menyatakan bahwa fungsi controlling melalui aktivitas pengendalian, manajer harus mengevaluasi dan menilai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bawahannya untuk mengetahui apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Fungsi manajemen menurut George Terry berbeda dengan fungsi manajemen menurut Harold Kuhn. Fungsi manajemen menurut George Terry adalah planning, organizing, actuating, dan controlling, yang disingkat dengan POAC. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principle of Management, yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan fungsi manajemen menurut Luther Gulick adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting, yang disingkat dengan POSDC-ORB. Fungsi manajemen menurut James A.F. Stunner, manajemen berfungsi sebagaimana dikatakannya tentang manajemen, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stunner, ada 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, kepemimpinan, leading, dan pengendalian, controlling. Sedangkan fungsi manajemen menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, di dalam bukunya Robbins and Coulter 2010 menyebutkan bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, planning, penataan, organizing, kepemimpinan, leading, dan pengendalian, controlling. Harold Kuhn dan Creel O'Donnell mengatakan ada 5 fungsi manajemen menurut Harold Kuhn dan Creel O'Donnell, yang terdiri dari planning perencanaan, yakni proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Sedangkan fungsi yang kedua menurut Harold Kuhn dan Creel O'Donnell, yakni organizing atau pengorganisasian, proses yang menyangkut sebagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan diatur dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan dapat bekerja secara efektif. Fungsi yang ketiga, masih menurut Harold Kuhn dan Creel O'Donnell, staffing atau penyusunan merupakan suatu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha, agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Fungsi yang keempat, directing atau pengarahan, proses pelaksanaan program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasinya. Fungsi yang kelima, controlling, pengendalian dan pengawasan, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai target yang akan. Fungsi manajemen menurut pemikiran Richard L. Duff. Richard L. Duff mengemukakan 5 fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian. Fungsi manajemen menurut Thomas S.
Bateman dan Scott A. Snell, pemikiran Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, fungsi manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi manajemen menurut George Robert Terry dan Leslie W. Roux, menurut George Robert Terry dan Leslie W. Roux, ada 5 fungsi manajemen, yaitu planning perencanaan, organizing pengorganisasian, staffing kepegawaian, motivating pengarahan, dan controlling pengawasan atau pengendalian. Pemikiran fungsi manajemen menurut Hans Weichrich and Harold Kunz, menurut Hans Weichrich dan Harold Kunz, ada 5 fungsi manajemen atau yang disebutnya fungsi manager, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Fungsi manajemen menurut Theo Hyman dan William J. Scott, Hyman dan Scott mengemukakan fungsi manajemen terdiri atas planning, organizing, staffing, influencing, dan controlling, atau yang disingkat dengan POSIC. Keberagaman fungsi manajemen, beragamnya fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dan konteks yang menjadi penyebab keberagaman tersebut. Namun demikian, perencanaan dan pengawasan atau pengendalian merupakan fungsi manajemen standar. Semua ahli manajemen selalu menempatkan perencanaan pada fungsi pertama pengorganisasian, pada fungsi kedua, dan pengawasan pengendalian pada fungsi terakhir. Tampaknya bukan kesepakatan, namun hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan atau pengendalian merupakan fungsi kunci di dalam. Demikian pemikiran dari para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen. Terima kasih, selamat belajar, salam bahagia.